Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rantai Beti segmen misteri. Dahulu ada seorang anak yang masih duduk di sekolah dasar. Anak itu mau pergi untuk menjadi penonton sepak bola karena timnya pada waktu itu, tim sekolah dasarnya itu ikut dalam suatu kompetisi pertandingan sepak bola. Singkat cerita, anak itu sudah selesai menonton lalu pulang bersama dengan teman-temannya yang sangat banyak pada waktu itu. Mereka jalan kaki karena pada tahun tersebut belum ada banyak kendaraan yang bisa dinaiki, entah itu kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Lalu ketika mereka sedang asik berjalan beramai-ramai, tiba-tiba si anak itu melihat di pinggir jalan itu ada pohon salak itu sebagai pembatas dari kebun. Itu ada suatu benda diselimuti oleh plastik pada waktu itu, kresek, dan dicentelkan di tangkai atau tangkai dahan di pohon salak tersebut. Nah, si anak itu mencoba memberanikan diri tapi takut. Lalu temannya itu datang menghampiri benda tersebut dan mengintip sebenarnya apa yang ada di dalam plastik tersebut atau kresek tersebut. Terus kata si temannya itu, ternyata itu adalah sebuah kain jarik. Kain jarik itu kan seperti sarung tapi untuk kaum wanita pada kultur Jawa ya. Nah, berhubung kain jarik dan bukan makanan yang diinginkan gitu ya, akhirnya si temannya anak itu bilang, wah ini cuma kayak gini, nggak usah diambil aja, seperti itu. Lalu akhirnya si anak tersebut pulang tanpa membawa kresek itu atau buntalan itu. Singkat cerita, keesokan harinya si anak itu mendengar kabar bahwa salah satu orang di desanya atau tetangganya meninggal dunia, dan sehari sebelum meninggal dunia itu orang tersebut mengambil kain jarik tersebut. Sebut saja namanya Sabar. Namun Pak Sabar tidak memiliki sikap seperti namanya. Untuk menopang keluarganya yang mempunyai beberapa orang anak, Pak Sabar harus pontang-panting ke sana kemari. Karena tidak sabar dengan keadaan yang sedang dialaminya, Pak Sabar pergi ke Kuncen. Dia meminta tolong kepada Kuncen untuk dibantu. Oleh Kuncen, Pak Sabar diberi toyol. Kemudian atas kesepakatan Pak Sabar dan Kuncen tersebut, dicapai kesepakatan bahwa kontrak tersebut akan berjalan kurang lebih sekitar 5-6 tahun. Setelah pulang dari Kuncen tersebut, Pak Sabar mulai membuka usaha pertambangan batu. Hari demi hari, pertambangan batu yang dibuka Pak Sabar semakin maju. Masyarakat juga suka, karena Pak Sabar memiliki harga tersendiri yang jauh lebih tinggi dari harga batu pasaran yang ada. Namun, setiap kali transaksi yang dilakukan oleh Pak Sabar tidak pernah bisa dinikmati secara utuh oleh orang yang menjual batu kepada Pak Sabar. Suatu ketika masa kontrak awal Pak Sabar dan toyol tersebut udah hampir habis, Pak Sabar tidak siap untuk kehilangan semua hartanya. Akhirnya Pak Sabar kembali ke toyol, kembali ke Kuncen yang memberikan toyol. Pak Sabar kembali berusaha untuk memelihara toyol lagi.
Oleh kuncen tersebut dikasih pilihan 10 tahun atau selesai. Akhirnya Pak Sabar mengambil masa kontrak 10 tahun. Namun usia tidak ada yang tahu. 40 hari sebelum kejadian, beberapa orang yang sedang sholat di masjid melihat Pak Sabar melintas di depan masjid dengan jalan yang mulai agak sempoyongan. Imam masjid mulai berkata, "Kelihatannya ada yang aneh dengan Pak Sabar. Apa mungkin akan sampai titi mangsani?" Begitu kata imam masjid. Namun semua jamaah yang kebetulan mendengarkan kata Pak Imam masjid hanya menganggap itu hanya sebagai guruan belaka. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Pak Sabar kembali menambang batu bersama para pekerjanya. Akhirnya disiapkan beberapa dinamit dan juga beberapa mesin pengeruk tanah. Namun ketika dinamit mulai digunakan untuk meledakkan batu, ketika semua pekerja lari menghindar, Pak Sabar justru mendatangi batu yang akan meledak tersebut. Dan ketika batu tersebut meledak, menimpa bagian tubuh Pak Sabar, semua pekerja berteriak histeris. Semuanya buru-buru menghampiri Pak Sabar. Namun ternyata jiwa Pak Sabar sudah tak tertolong lagi. Tubuhnya hancur berkeping-keping tertimpa pecahan batu. Keanehan terjadi bukan cuma di situ. Di sekujur tubuh Pak Sabar yang tertimpa pecahan batu tidak ada darah setetes pun. Bahkan menurut pengakuan dari pekerja Pak Sabar yang membawa jenazah Pak Sabar ke rumah sakit, bajunya sendiri pun tidak ada noda darah, seakan-akan terhisap oleh sesuatu. Pak Muji adalah seorang tukang bangunan. Beliau sering bekerja keluar kota. Kisah ini terjadi sekitar tahun 80-an. Pada waktu itu, Pak Muji mendapatkan proyek membangun sebuah jembatan besar yang menghubungkan dua provinsi. Teman Pak Muji, sebut saja Pak A, yaitu teman seproyek Pak Muji, itu sering mendapatkan gangguan, baik Pak Muji sendiri ataupun Pak A tersebut. Singkat cerita, karena sering banyak keanehan di situ ataupun gangguan-gangguan tidak terlihat, karena itu adalah sebuah jembatan yang sangat besar. Lalu kepala mandor pada waktu itu meminta bantuan seorang paranormal untuk mengatasi kejadian tersebut. Dan kata si paranormal pada waktu itu, ternyata penunggu dari daerah itu meminta tumbal, tapi bukan sembarang tumbal, tapi tumbal hidup-hidup. Penjaga ataupun mandor di tempat itu merasa sangat dibuat pusing karena harus minta tumbal hidup-hidup. Suatu ketika pada malam hari, ketika proyek sedang lembur, tiba-tiba teman dari Pak Muji, yaitu Pak A itu, tiba-tiba diseret dan dimasukkan ke dalam balok untuk tiang pancang dari jembatan itu, dan Pak A itu dicor hidup-hidup. Pada awal tahun 2000-an, dua orang anak kakak beradik selepas isya pergi untuk membuang sampah ke tepi desa. Ketika mereka bersama-sama ingin membuang sampah, tiba-tiba terlihat bola api melintas di depan mereka. Seketika diiringi dengan bau yang sangat busuk. Kedua anak tersebut hanya diam mematung dan memperhatikan kemana
arah bola api tersebut pergi. Dan ternyata bola api tersebut masuk ke rumah salah seorang warga tetangga dari kedua orang anak tersebut. Kemudian terdengar jeritan keras dari dalam rumah, yang diketahui bahwa salah satu penghuni rumah tersebut sudah lama sakit. Kedua anak tersebut hanya berdiri mematung dan saling bertatap muka. Kemudian mereka lari pergi menemui neneknya dan menceritakan apa yang telah mereka lihat. Nenek dari kedua anak tersebut hanya memeluk mereka dengan erat dan menyuruh mereka untuk berdoa dan banyak-banyak membaca ayat suci. Paginya, dari rumah yang dimasuki oleh api tersebut, ada satu orang yang meninggal, orang yang telah lama menderita sakit tersebut. Dari beberapa cerita yang kita ceritakan, cerita yang pertama mengenai anak kecil yang pergi menonton sepak bola dan mendapati temannya untuk mengambil barang tersebut, yaitu kresek yang dicentelkan, dan keesokan harinya mendengar kabar bahwa salah satu tetangganya meninggal. Si anak kecil tersebut adalah saya sendiri. Dan Pak Muji yang seorang kuli bangunan atau tukang bangunan dan punya teman si Pak A yang menjadi korban atau tumbal dari sebuah pembuatan jembatan besar, Pak Muji itu adalah tetangga saya. Pak Sabar, orang yang meninggal secara tidak wajar tanpa ada tetes darah sedikit pun padahal tubuhnya hancur, adalah tetangga saya. Dan dua orang kakak beradik yang pergi untuk membuang sampah serta melihat bola api yang masuk ke dalam rumah, itu adalah saya dan kakak saya. Cerita-cerita yang baru saja kita dengar atau kita saksikan memang nyata adanya. Bukan berarti yang tidak terlihat itu tidak ada. Ada banyak hal atau yang tidak terlihat atau makhluk lain ada di sekitar kita, termasuk sekarang saat ini di dekat Anda. Saya Abin dan saya Huda. Salam Ranti Beti.